Tema utama puisi ini adalah perjuangan buruh, ketidakadilan sosial, pelanggaran hak asasi manusia, dan kritik terhadap kekuasaan yang menindas. Penyair mengangkat kisah Marsinah sebagai simbol perjuangan kaum buruh yang menuntut kehidupan yang layak. Amanat. Amanat yang ingin disampaikan antara lain: 1. Memperjuangkan hak dengan keberanian dan kejujuran. 2. Kekuasaan tidak boleh digunakan untuk menindas rakyat. 3. Keadilan dan kemanusiaan harus dijunjung tinggi. 4. Peristiwa kelam seperti yang dialami Marsinah harus menjadi pembelajaran agar tidak terulang kembali. Perasaan yang dominan dalam puisi ini meliputi sedih atas penderitaan Marsinah, marah terhadap kekejaman yang dilakukan kepadanya, prihatin terhadap nasib kaum buruh, hormat kepada keberanian Marsinah yang tetap memperjuangkan haknya. Nada puisi bersifat 1. Kritis terhadap penguasa, 2. Satiris terhadap ketidakadilan, 3. Empatik kepada korban, 4. Reflektif dengan mengajak pembaca merenungkan makna kemanusiaan. Diksi. Penyair menggunakan pilihan kata yang kuat dan puitis, seperti arloji sejati, merebus kata, hakikat waktu, detik, presisi, dan juga debu. Diksi tersebut memperkuat makna perjuangan waktu serta kehidupan Marsinah. Majas. Beberapa majas yang digunakan yaitu metafora, Marsinah itu arloji sejati. Personifikasi, detik pun gerah, semak-semak bersaksi. Repetisi, pengulangan frasa, Marsinah itu arloji sejati. Dan apakah sebenarnya? Simbolisme, arloji melambangkan disiplin, waktu, dan perjuangan hidup. Citraan. Puisi memanfaatkan berbagai citraan. Pertama, visual. Tubuh Marsinah yang penuh luka dan jenazahnya diantar ke Nganjuk. Pendengaran. Bunyi detik arloji dan lengkingannya. Gerak. Diseret, dicampakkan, berdetak. Tipografi. Puisi terdiri atas 7 bagian yang dibacakan oleh tokoh berbeda. Baris-barisnya tidak terikat jumlah suku kata maupun rima sehingga termasuk puisi bebas. Latar belakang pengarang. Puisi ini ditulis oleh Sapardi Djoko Damono, penyair Indonesia yang dikenal melalui karya-karya bertema kemanusiaan, sosial, dan refleksi kehidupan. Dalam puisi ini, Sapardi mengangkat tragedi Marsinah sebagai bentuk kepeduliannya terhadap keadilan sosial. Latar belakang sosial. Puisi terinspirasi oleh kasus nyata Marsinah, seorang buruh pabrik yang memperjuangkan hak pekerja dan kemudian menjadi korban kekerasan hingga meninggal dunia pada tahun 1993. Peristiwa tersebut menjadi simbol perjuangan hak buruh di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung, nilai kemanusiaan, menghargai martabat setiap manusia, nilai moral, menolak kekerasan dan penindasan, nilai sosial, pentingnya solidaritas terhadap kaum tertindas, nilai perjuangan, keberanian memperjuangkan hak meskipun menghadapi resiko besar. Latar belakang budaya. Puisi mencerminkan budaya masyarakat Indonesia yang menjunjung nilai gotong royong, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, sekaligus mengkritik budaya kekuasaan yang represif. Latar belakang politik. Puisi lahir dalam konteks situasi politik Indonesia pada masa Orde Baru, ketika kebebasan berpendapat dan gerakan buruh menghadapi berbagai pembatasan. Oleh karena itu, puisi ini juga menjadi kritik terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Kesimpulan, puisi Dongeng Marsinah menggambarkan perjuangan seorang buruh yang menjadi simbol keberanian melawan ketidakadilan melalui metafora arloji sejati. Penyair menegaskan bahwa perjuangan Marsinah akan terus hidup dalam ingatan masyarakat, sebagai pengingat pentingnya keadilan kemanusiaan dan penghormatan terhadap hak-hak setiap manusia. Marsinah, buruh pabrik arloji, mengurus presisi, merakit jarum, sekrup, dan roda gigi. Waktu memang tak pernah kompromi. Ia sangat cermat dan hati-hati. Marsinah,
Itu arloji sejati, tak lelah berdetak, memintal kefanaan yang abadi. Kami ini tak banyak kehendak, sekedar hidup layak sebutir nasi. Marsina, kita tahu, tak bersenjata. Ia hanya suka merebus kata sampai mendidih, lalu meluap kemana-mana. Ia suka berpikir, itu sangat berbahaya. Marsina tak ingin menyulut api. Ia hanya memutar jarum arloji agar sesuai dengan matahari. Ia tahu hakikat waktu dan harus kembali ke asalnya, debu. Di hari baik, bulan baik, Marsina dijemput di rumah tumpangan untuk suatu perhelatan. Ia diantar ke rumah siapa? Ia disekap di ruang pengap. Ia diikat ke kursi. Mereka kira waktu bisa disumpal agar lengkingan detiknya tidak kedengaran lagi. Ia tidak diberi air, ia tidak diberi nasi. Detik pun gerak berloncatan ke sana kemari. Dalam perhelatan itu, kepalanya ditetak, selangkangnya diacak-acak, dan tubuhnya dibirulbankan dengan besi batangan. Detik pun tergeletak, Marsina pun abadi. Di hari baik bulan baik, Tangis tak pantas, angin dan debu jalan, klakson dan asap knalpot mengiringkan jenazahnya ke Nganjuk. semak-semak yang tak terus dan tak pernah ambil peduli. Meregang waktu bersaksi, Marsina diseret dan dicampakkan. Sempurna, sendiri. Pangeran, apakah sebenarnya inti kekejaman? Apakah sebenarnya sumber keserakahan? Apakah sebenarnya ajas kekuasaan? Dan apakah sebenarnya hakikat kemanusiaan? Pangeran, apakah ini? Apakah itu? Gusti, apakah pula makna batin? Saya ini Marsina, buruh pabrik arloji. Ini surga, bukan? Jangan saya diusir ke dunia itu lagi. Jangan saya dikirim ke neraka itu lagi. Malaikat tak suka banyak berkata, ia sudah paham. Sengsara betul hidup di sana. Jika suka berpikir, jika suka memasak kata, apakah sebaiknya kita menggelinding saja? Bagai bola sodok, bagai roda pedang. Malaikat tak suka banyak berkata, ia biarkan gerbang terbuka. Saya ini Marsina. Saya tak mengenal wanita berotot yang mengepalkan tangan, yang tampangnya garang di poster-poster itu. Saya tidak pernah jadi perhatian dalam upacara. Saya tidak tahu harga sebuah lencana. Malaikat tak suka banyak berkata, tapi lihat, ia seperti terluka. Marsina itu arloji sejati, melingkar di pergelangan tangan kita ini. Dirabainya denyut nadi kita dan diingatkannya agar belajar memahami hakikat presisi.
Kita tatap wajahnya setiap hari pergi dan pulang kerja. Kita rasakan detak-detiknya di setiap detak kata. Marsina itu arloji sejati, melingkar